Oke, minasan. Hari ini tanggal 4 Januari 2021 dan kita dari awal-awal tahun semakin kesini gue semakin jarang update video, tapi asik kata naik ya. Karena itu sudah menjadi tuntutan hukum, nggak bisa selamanya awak jadi nolep mulu. Awak Watashi Boku Orewa ini harus juga pergi ke dunia yang nyata-nyata gitu kan. Karena dunia yang nyata itu jauh lebih nikmat kimochinya gitu kan. Oke. Seperti teman-teman sadari, kita sudah setengah tahun dalam sebuah rumor yang sangat menakutkan, yaitu adalah perihal kalau 2021 kita udah nggak bisa nonton anime lagi. Dan buktinya adalah kita sampai sekarang masih sukses nonton anime ya, biarpun kita nggak ngebahas yang ilegal-ilegal, tapi yang legal-legal. Karena sekarang penyedia legal udah tambah banyak, tambah rame, tambah seru gitu ya. Gue pun nggak habis thinkingnya ya, bahkan Muse Indonesia pun sampai mempromosikan aplikasi-aplikasi yang notabene-nya itu harusnya pesaing ya, tapi itu malah lebih bagus ya, demi industri kita yang harus lebih ke lisensi-lisensi. Gua nggak masalah. Lalu gua mendapatkan postingan yang sangat seru sekali, yaitu adalah postingan ini dari fanspage Watnime ya, 300 yang like, nggak apa-apa. Jadi di situ dia akan ngebahas tentang undang-undang hak cipta baru mulai berlaku di Jepang, bagaimana dengan pembajakan anime. Di situ dia membuat sebuah chapter yang cukup panjang bagi gua pribadi. Kalau undang-undang ini tuh fokus ke publikasi secara digital dari manga gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya Anda mendownload manga ya atau majalah, mungkin majalah seperti karya-karya yang basisnya itu tulisan-tulisan gitu, Anda akan kena denda 250 juta rupiah. Wow, gila banget sih. Tapi ini berlaku di Jepang. Bagaimana dengan anime? Apa kalau kita download anime kita masuk penjara juga? Dan ketika gue baca-baca, kayaknya agak susah juga. Soalnya ini undang-undang berlakunya di Jepang. Kalau misalnya sampai ke Indonesia ya susah juga gitu kan. Bagaimana mereka? Berarti yang salah itu pasti pihak Sony-nya dulu yang sudah mengeser sampai dapat kemari. Kan logikanya seperti itu. Penutupan Kisanime ataupun Horrible udah mengakui kalau ini nggak ada hubungannya dengan undang-undang Jepang. Kisanime itu mengatakan ini bukan berhubungan dengan Jepang. Kenapa omongan gue belepotan? Kalau Horrible Sub itu mereka ngaku kalau alasan penutupan situs itu karena COVID-19 atau masalah ini nih, pandemi ya. Kalau pandemi ini menurut gue jauh lebih mengerikan lagi daripada undang-undang ini sih. Karena gue lebih seneng kalau pandemi ini cepat-cepat berakhir ya, dan lalu kita yang nolep-nolep ini bisa kembali jadi riaju dan pergi ke dunia yang sebenarnya gitu kan. Karena dunia yang ada ini bukan dunia yang sebenarnya menurut Boku no Orewa, Watashi dan sebagainya. Mungkin peraturan juga berlaku di negara-negara yang mengoperasikan juga lisensi komik ya, contohnya seperti Jepang maupun negara-negara Eropa. Kalau di Indonesia menurut gue PT Elek Media, 3L ataupun mereka yang nge-share komik-komik legal dari Jepang yang resmi itu juga punya kekuatan hukum mungkin ya untuk menindaklanjuti hal-hal seperti ini. Tapi apakah mereka mau menyibukkan diri? Yang itu aja jadi pertanyaan gue sih. Mau menyibukkan diri untuk menindak hal-hal seperti ini, karena mau nggak mau ini orang awam pun bisa terkena juga ya. Orang awam yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba download lalu mendapatkan pasal dan bla bla seperti ini pun juga bisa terkena seperti itu ya. Sebenarnya sebelum membahas hal seperti ini jelas-jelas harus melakukan edukasi dulu kepada rakyat gitu kan. Nggak bisa sembarangan, wih lu download komik nih langsung tangkap, tuh nggak bisa men. Masih banyak orang awam di negeri ini gitu ya. Mungkin kita yang masih generasi-generasi yang hobinya main internet mungkin mengetahui, tapi buat adik-adik kita, bapak kita, ibu kita yang mungkin sedikit awam masalah internet, ini akan jadi masalah juga gitu kan. Sebenarnya ini memang seperti yang gue kasih tahu, kita tuh harus banyak lagi menyediakan situs-situs resmi lagi gitu ya, yang memang mengoperasikan karya-karya yang di luar sana itu dan memasukkannya ke Indonesia secara resmi gitu kan. Kita sudah melihat kalau ada PT Elek Media Komputindo, 3L yang menerbitkan komik-komik Jepang, dan mungkin masih banyak lagi penerbit. Tapi ya kita juga menginginkan secara digital, apalagi untuk versi komik ya. Kalau untuk beberapa komik mungkin ada seperti webtoon dan tun apa tuh manga tuh legal nggak sih? Dan gue juga kagak tahu. Yang seperti itu juga ada gitu ya. Gue harap teman-teman webtoon yang bisa mengambil judul-judul seru dari Jepang sana bisa juga merilis secara legal di aplikasi berbahasa Indonesia. Gue juga berharap seperti itu dan semoga makin banyak.
buat teman-teman yang mungkin punya informasi seperti aplikasi Android ataupun aplikasi iOS yang memang melisensikan komik-komik dari Jepang sana, tolong informasikan aja, nanti bakal gue bahas lagi di video gue yang lain. Ini sekian dari gue, thanks for watch this video, dan semoga tahun ini jadi tahun yang lebih baik. I'm CRY, and see you next time.